Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Widiati, Warohatul Janatul Umi, Gustiani Rahmi, dan Nurulia. Langsung kita ke pembahasan. Pembahasan pertama yaitu tuduhan zina atau qadzaf di media sosial. Nah, qadzaf ini merupakan tuduhan berbuat zina seorang mukallaf terhadap mukallaf lain dengan mengemukakan aib atau meniadakan keturunannya. Nah, namun tidak dilengkapi oleh alat bukti atau saksi. Nah, jadi jika seorang mukallaf melakukan qadzaf tidak dapat mengemukakan alat bukti atau saksi sebagai penguat tuduhannya. Kemudian di dalam qadzaf itu pun harus memenuhi salah satu dari syarat-syarat. Jika tidak, maka had qadzaf tidak dapat dilaksanakan. Nah, syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, pelaku qadzaf adalah orang muslim yang berakal dan baligh. Kedua, orang yang dituduh berzina adalah orang suci yang tidak pernah dikenal berbuat zina oleh masyarakat. Nah, yang ketiga, orang yang dituduh berbuat zina meminta penerapan had qadzaf terhadap penuduh karena ia menyukai hak untuk hal tersebut. Nah, namun jika memaafkan maka diperbolehkan. Yang terakhir yaitu menuduh tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi yang bersaksi atas kebenaran qadzafnya terhadap penuduhnya. Kemudian dari ruang nyata di ruang maya, bentuk lafaz tuduhan zina di media sosial yaitu kasus tuduhan zina di media sosial dalam kajian fikih tergolong pada kajian yang bersifat kontemporer. Nah, jika ditelaah dari dalil melatari munculnya hukum tuduhan zina, nah dalil tersebut berangkat dari realitas masyarakat nyata, di mana saksi dan orang menuduh jelas adanya dan dapat dilihat dari zahir baik dari segi perkataan yang diucapkan maupun dari segi tindakan dalam bentuk perilaku. Nah, kemudian pada konteks tuduhan zina ini di media sosial, perkataan zina berada di ruang virtual yang tidak mudah secara zahir dihakimi sebab dalam beberapa hal tidak secara zahir terucap melainkan sebatas sebagai kata yang tertulis dalam bentuk kata dan kalimat pengguna media sosial atau netizen. Nah, kemudian beberapa bentuk lafal tuduhan berzina dalam media sosial perlu diuraikan. Selanjutnya saya Gustiani Rahmi dengan NIM 119120006 yang akan melanjutkan pembahasan tentang tuduhan zina atau qadzaf di media sosial. Nah, sebagaimana yang sudah tercantum di PowerPoint, terdapat artikel tentang tuduhan berzina. Nah, artikel ini merupakan sebuah tuduhan berzina di kalangan artis, yang mana artis sinetron ini bernama Lady Brookman yang dituduh berzina dengan rekan kerjanya di sinetron yaitu Lucky Perdana. Nah, bahwasanya tuduhan berzina ini dilontarkan sendiri oleh istrinya Lucky Perdana yaitu Veronica. Nah, selanjutnya masuk pada metode istinbat hukum, yang mana dalam kasus tuduhan zina ini letak permasalahannya yaitu sang istri Lucky Perdana itu sendiri yang menuduh suaminya berzina dengan lawan mainnya tersebut yaitu Lady Brookman, yang pada dasarnya hal tersebut belum bisa dibenarkan, dan dari pihak Lady Brookman sendiri pun menepis berita tersebut dan menyatakan bahwa berita tersebut tidak benar. Baik, selanjutnya dari kasus tersebut kita berkaca dari pendapat imam mazhab yaitu Abu Hanifah dan Imam Maliki yang memandang bahwa orang yang menuduh laki-laki lain berzina dengan istrinya maka ia harus mengajukan bukti atas hal tersebut. Jika tidak, maka ia dikenakan hukum had
Alasannya karena hal itu merupakan tuduhan berzina terhadap orang yang seharusnya tidak perlu dituduh, sehingga ia berada dalam posisi hukum asal had qadhaf. Menyambung kepada metode manhaji, yaitu dijelaskan oleh kedua imam mazhab bahwa sang suami yang menuduh istri sendiri berzina dengan laki-laki lain, sedangkan kasus yang kita angkat adalah bahwa sang istri yang menuduh suaminya berzina dengan perempuan lain. Nah, sedangkan dari mazhab lain, yaitu mazhab Syafi'i dan Imam Hambali, menyebutkan bahwa bila seorang suami menuduh istrinya berzina dengan laki-laki tertentu, kemudian ia melakukan li'an, maka telah gugur atasnya had dan jatuh kepada istrinya. Kemudian, menurut mazhab Syafi'i, orang yang menuduh berhak memberikan pengampunan karena hak manusia lebih dominan daripada hak Allah dalam jarimah qadhaf. Sedangkan mazhab Hanafi mengatakan bahwa korban tidak berhak memberikan pengampunan karena di dalam karimah qadhaf hak Allah lebih dominan daripada hak manusia. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah, kesaksian penuduh tetap gugur meskipun ia telah bertaubat. Sedangkan menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kesaksian penuduh diterima kembali apabila ia bertaubat. Selanjutnya, mengenai lafal tuduhan zina di media sosial tidak dapat dihukumi dengan hukum had dengan beberapa alasan, yaitu yang pertama, lafal tuduhan zina di media sosial dilakukan banyak orang dengan interkoneksitas satu persatu, tidak ada batasnya. Kemudian yang kedua, budaya share yang menghadirkan tuduhan karena sekedar komentar dan ramai di-like oleh netizen. Selanjutnya, berbicara tentang hukuman untuk jarimah qadhaf juga ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Pertama, hukuman pokok, yaitu jilid atau dera sebanyak 80 kali. Hukuman ini merupakan hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan syara' sehingga ulul amri tidak mempunyai hak memberikan pengampunan. Kedua, hukuman tambahan, yaitu tidak ada persaksian. Hukuman jarimah qadhaf dapat menjadi gugur karena beberapa hal, yaitu pertama, para saksi yang diajukan oleh yang dituduh mencabut kembali persaksiannya. Kedua, orang yang dituduh melakukan zina membenarkan tuduhan dari penuduh. Yang ketiga, korban, orang yang dituduh berzina, tidak mempercayai keterangan para saksi. Dan yang terakhir, hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukum. Untuk kasus tuduhan zina yang mencuat di media sosial ini, di mana para netter memberi komentar negatif dan menuduh zina melalui lafaz yang digunakan seperti pelakor, ustadz selangkangan, penjahat kelamin, dan seterusnya. Posisi kalimat atau kata tuduhan zina di media sosial tersebut dalam perspektif fikih termasuk pada perbuatan yang diharamkan karena termasuk kepada perusak kehormatan, pencemaran nama baik, dan pembunuhan karakter. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, istisna atau pengecualian setelah adanya beberapa kalimat yang diatofkan kembali kepada semua kalimat sebelumnya. Berdasarkan penafsiran ini, taubat berpengaruh terhadap kefasikan dan pencabutan hak sebagai saksi. Artinya dengan bertaubat, maka penuduh tidak dikategorikan sebagai fasik lagi dan haknya untuk menjadi saksi dapat diterima kembali. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, selebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.